Assalamualaikum dan salam sejahtera buat subscriberku semua, dan buat sahabat-sahabat jahit. Jumpa lagi dengan saya Syarif Taylor. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat pola dasar baju polisi pria. Nah, sekali lagi sebelum ke tutorialnya, saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang selalu hadir dan selalu mendukung channel ini agar lebih bermanfaat lagi. Dan buat teman-teman yang baru gabung, mohon ya untuk di subscribe dengan cara klik tulisan subscribe yang berada di bawah video ini yang berwarna merah, diklik hingga berubah warna menjadi hitam, dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya agar di setiap saya kirim tutorial terbaru teman-teman selalu mendapat pemberitahuannya. Baiklah, kita langsung ke cara pembuatan polanya ya teman-teman. Nah, sebelumnya ini untuk ukurannya, untuk ukuran pola ini, adapun yang kita butuhkan ukuran adalah yang pertama adalah panjang pundaknya ya. Panjang pundak, kalau saya bilang sekali lagi pundak, ada yang mengatakan bahu, tapi kalau saya menyebutnya pundak. Yang pertama panjang pundak, yang kedua panjang tangan, yang ketiga lingkar tangan bawah, yang keempat lingkar badan, dan yang kelima panjang bajunya itu sendiri, dan yang terakhir adalah lingkar kerah. Nah, cukup ini ya yang kita butuhkan untuk ukurannya. Nah, baiklah ya, yang pertama-tama yang akan kita lakukan adalah ini ya. Ini nanti bagian atas ya, dan ini bawah. Nah, ini nanti bagian depan, ini bagian samping. Nah, yang pertama dari bagian depan ini ya, dari tepi kertas depan ini kita masukkan 10 cm 10 cm ya. Karena kenapa terlalu lebar, karena nanti kerahnya kan akan kita bentuk kerah silinder ya. Jadi kita masukkan 10 cm, kita garis. Nah, ini garis pertama ya. Terus kita masukkan lagi 1,5 cm, 1,5 cm. Terus selanjutnya kita akan mencari garis atas. Kita garis dulu ya untuk atas. Nah, terus selanjutnya kita turunkan untuk garis turun pundaknya ya. Kita turunkan 4,3. Kita turunkan 4,3. Terus selanjutnya ini ya, yang atas kita kasih nama garis A, garis B. Terus selanjutnya kita akan menurunkan untuk mencari garis ini ya, garis lingkar badan. Kita turunkan 22 cm, 22,5 ya, 22,5 cm. Terus kita kasih nama nanti ya. Terus antara garis yang baru kita buat ini sama garis B, kita cari tengah-tengahnya. Garis B ya, kita cari tengah-tengahnya. Kita kasih nama ya, AB ini C, ini D. Terus selanjutnya dari garis A kita tarik, kita cari angka 44 ya, 44. Kita garis. Nah, selanjutnya kembali ke garis A, garis atas. Kita tarik angka, kita cari angka 70.
Nah, ini untuk panjang bajunya. Nah, ini ya keterangannya. Garis pertama ya, ini garis pertama kita buat masuk 10 cm. Ini nanti untuk lipatan ya. Garis yang pertama ini untuk lipatan. Terus selanjutnya garis kedua ini adalah nanti posisi tempat kancing atau untuk lubang kancing berada di garis kedua. Terus garis A, nah garis A ini adalah garis atas ya, untuk menentukan leher bagian untuk yang kerung leher yang mendatarnya. Terus garis B ini ya, garis B ini adalah garis turun pundaknya. Nah, rumus untuk turun pundaknya ini adalah 1/6 dari lingkar kerah untuk bagian yang menurun, 1/6 lingkar kerah yang bagian menurun ditambah 1 cm. Nah, hasilnya dibagi 2. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan. Terus selanjutnya garis C ini kita dapatkan dari 1/2 dari antara garis D dan B. Kita ambil tengah-tengahnya, jadilah garis C ini adalah garis tengah muka atau garis dada bagian atas. Terus garis D adalah garis lingkar badan. Dari mana dapatnya garis D ini? Dapatnya adalah dari 1/4 lingkar badan. 1/4 lingkar badan yang belum ditambah. Karena untuk lingkar badan itu kalau saya ya ketika ngukur saya ukur press. Nah, nanti ketika membuat pola baru saya tambah. Nah, selanjutnya adalah garis E. Garis E adalah garis pinggang. Ini saya turunkan 44 hasil pengukuran dari turun punggung. Nah, selanjutnya untuk garis F adalah garis panjang baju. Nah, kita sekarang akan memecahkan rumus untuk lingkarnya. Yang pertama adalah lingkar kerah ya, lingkar kerah. Di sini lingkar kerahnya 40. Nah, rumusnya 40 itu kita bagi 6 ya. Rumusnya 40 kita bagi 6 untuk mendatarnya ya. Berarti 40 kita bagi 6 hasilnya adalah 6,6. 6,6. Ini kita ambil dari garis yang kedua ya, dari garis yang kedua. Ini saya kasih tanda yang ini luar ini adalah garis ke-1. Yang ini yang masuk 1,5 cm ini adalah garis kedua. Nah, sekarang kita ambil dari garis yang kedua masuk 6,6 cm. 6,6 cm berarti 6,5 cm lebih 1 mili ya. Masukkan. Nah, ini untuk mendaftarnya kita bagi 6. Nah, terus sedangkan untuk ke bawahnya sama kita bagi 6, cuman kita tambah 1 cm. Jadi 6,6 ini kita tambah 1 jadi 7,6. Kita ambil dari atas ya, dari garis A atas. Ingat di garis yang kedua ya, 6,6. Nah, terus ini kita hubungkan menggunakan penggaris pelengkung. Nah, terus selanjutnya ini ya, rumus B ini garis turun ini dapatnya dari mana? Dari antara garis ini ya, ini A1, ini yang sini 6,6 ini A1, yang ini 7,6 ini kita kasih nama B1. Nah, A2 ya, maaf, A2 A1 masuk ke depan 6,6 cm. A2 adalah turun 7,6 cm. Yang di tengah tadi ya 6,6 ditambah 1 cm jadi 7,6 cm. Nah, terus untuk garis B ini dapatnya dari mana? Nah, ini dari antara A2 dan A ini kita bagi 2. Jadi hasilnya turun pundak. Nah, ini ya untuk rumusnya. Nah, selanjutnya setelah kerung kerahnya ketemu, maka kita akan membuat untuk panjang pundaknya. Nah, di sini panjang pundaknya adalah 45. Nah, rumusnya 45 itu kita bagi 2. Hasilnya adalah 22,5. Kita ambil dari garis 2 ya, garis 2 ya. Sekali lagi kita bermain di garis 2.
22,5. Nah terus selanjutnya kita hubungkan, ini kita kasih nama B1. Rumusnya B ke B1 adalah 1/2 atau setengah dari panjang pundak. Terus kita hubungkan A1 ke B1. Nah udah ketemu ya. Nah sekarang kita bermain ke garis C. Garis C adalah garis dada atas ya. Garis atas kita akan mencari C1. Nah rumusnya C1 ini adalah 1/2 atau setengah dari panjang atau lebar dada atas ya. Nah lebar dada atasnya adalah 38 ya, maka rumusnya kita bagi 2, ketemunya adalah 19. Kita ambil dari garis 2, 19 ya. Sekali lagi kita bermain di garis 2, abaikan garis 1, garis lipatan. Dan sekali lagi C ke C2 ke C1 adalah rumusnya 1/2 dari lebar dada atas. Nah selanjutnya kita bermain di garis D, kita akan mencari D1 ya. Nah ini rumusnya ya, adalah lingkar badan 90 ditambah 8 ya, untuk ukuran pas ya. Ukuran pas karena polisi itu kan cenderung pakai pas ya, maka cukup kita tambah 8, maka sama dengan adalah 98. Nah 98 ini kita bagi 4 ya. Nah kita bagi itu hasilnya adalah 24,5 ya. Maka kita bulatkan aja menjadi 25 ya. Kita ambil dari garis 2, 25. Nah sekali lagi D ke D1 keterangannya adalah 1/4 dari lingkar badan yang sudah ditambah 8 cm. Ini untuk pas. Kalau ingin longgar ya ditambah 12 atau 10 ya. Nah selanjutnya ke garis E ke E1, ini cukup kita kurangi 1 cm aja. Jadi 25 kita kurangi 1 cm biar agak bentuk sedikit ya untuk bagian pinggang. Nah dari garis ini lingkar badan ini kita kurangi 1 cm. Jadi E ke E1 adalah 24, yang atas 25 gitu ya kejelasannya. Terus untuk yang bawah kita samakan seperti yang garis lingkar badan 25, kita samakan aja. Sama ya, kita ambil dari garis, tetap bermain di garis kedua. Terus sekarang kita garis ya, menggunakan garis pelengkung ini. Terus gini, penggaris kita balik posisinya. Nah terus kita garis. Nah ini ya untuk yang bagian samping. Nah sekarang kita akan menggaris untuk yang bagian ini, bagian lengkung kerung ketiak ya. Untuk kerung ketiak cukup kita temukan aja antara titik D1, C1 dan B1 ini menggunakan garis ini ya. Nah gini. Nah selanjutnya ya, selanjutnya ini dari garis bahu ini ya, yang menceng ini dari garis ini kita turunkan 2,5 cm, turun ya 2,5 cm. Ini pun sama 2,5 cm, sini turun. Terus kita garis. Nah, artinya yang ini kita buang. Kita akan bermain di garis yang baru ya. Ini garis B1 baru, ini A1 yang baru. Jadi kita kurangi 1,5 cm karena nanti yang belakang akan kita tambah. Jadi biar posisinya ketika badan belakang itu kita tambah, terus yang depan kita kurangi, ketika nanti dijahit posisi panjangnya akan tetap tidak bertambah ya. Tapi kalau kita bermain di sini garis yang tadi awal terus yang belakang kita tambah, maka nanti secara otomatis panjang bajunya akan menambah. Nah ini ya rumusnya. Jadi kita bermain yang di sini. Nah sekarang ini akan kita potong ya, akan kita potong. Nah
ini kita luruskan ya. Yang garis A ini pun kita turunkan 2,5 cm, terus kita luruskan garisnya. Nah, ini akan kita potong pas apa namanya, pas ini aja ya, pas garis, artinya pola kita ini belum berikut kampuh. Nah, sekali lagi akan saya potong pas garis. Nah, nanti ketika motong di kain baru kita kasih kampuh. Nah, cara motongnya ini kita luruskan. Nah, ini ya, berhenti di apa namanya, di garis yang ini, yang garis yang depan ini ya, yang kita potong ya, karena ini garis depan ini adalah garis lipatan, sedangkan yang dalam sekali lagi adalah garis untuk tempat kancing dan lubang kancing. Kita potong pas garis. Nah, akan seperti ini ya, seperti ini hasilnya. Nah, nanti yang untuk yang bawah ini tinggal kita tambah untuk lipatan, dan yang samping ini kita tambah untuk kampuh ya. Ini untuk kampuh keliling sini, ini kasih kampuh. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ketika kita lipat, nah ini yang garis yang depan akan jadi jatuh pada lipatan. Nah, sekali lagi ininya agak lebar ya, karena nanti di sini akan menjepit untuk kerahnya ya. Nah, karena ini nanti akan balik seperti ini. Nah sekarang kita akan membuat pola badan belakang. Lanjut kita bikin untuk badan belakang ya. Nah, ini untuk badan belakangnya kita posisinya kita lipat. Nah, ini ya yang untuk badan depan ini cukup kita malkan saja ya, kita taruh di atas ya. Nah, posisi lipatan ini ya kita luruskan sama garis yang garis 2 ya, kita samakan posisinya di garis 2. Nah ini, nah selanjutnya kita akan mulai dari ini ya, dari atas untuk penambahannya. Nah, sebelumnya ini titik C1 sama D1 ini kita luruskan ke atas, ke garis ya, ke atas. Nah terus dari titik C1 ini untuk yang bagian belakang kita keluarkan, kita tambah ya, kita tambah ke depan 1 cm. Terus kembali kita bentuk, kita hubungkan ke atas. Nah sebelumnya ya, ini dari garis ini kita tambah dulu ya, untuk penambahan badan belakang kita tambah 6 cm dari garis 6 cm. Nah, terus selanjutnya kita hubungkan lagi ini ya, yang keluar 1 cm dari C1. Nah terus untuk yang ke bawahnya tinggal ngikutin aja ya, kita bentuk, kita tambahin untuk kerung yang bagian belakang. Nah gitu. Terus dari sini juga sama ya, kita ukur 6 cm. Ingat ngukurnya harus siku ya, jangan lurus gini, harus siku. Terus kita hubungkan. Nah terus langkah selanjutnya ini yang bagian depan ini kita ukur, untuk bahunya ini kita ukur. Nah di sini ada angka, kita samakan ya, kita tarik ke atas. Nah di sini. Nah terus ini kita luruskan dulu ke depan, lurus ya, karena kita akan membuat kerung kerah bagian belakang. Nah terus ini kita turunkan. Nah rumusnya menurunkan ini adalah tadi ya, yang depan, badan depan tadi kan turunkan 7,6. Nah rumusnya 7,6 ini kita bagi 3 ya. Rumusnya yang badan turun badan apa namanya, kerung kerah yang bagian depan tadi ya, itu
hasilnya kita bagi 3. Nah di sini 7,6 ini kita bagi 3 ketemunya adalah 2,5 sekian ya. Jadi kita bulatkan aja 2,6. Jadi 2,6 cm. 2,5 lebih 1 mili gitu ya. Nah di sini kita turunkan. Nah terus kita garis. Nah itu ya rumusnya, sekali lagi turun untuk kerung kerah bagian badan depan itu kita bagi 3. Terus kita pasang untuk mencari turun kerung kerah bagian belakang. Nah, setelah ini baru kita hubungkan, kita kerung. Nah ini ya. Nah sedangkan di sini tadi kerung kerahnya adalah 40. Nah sekarang akan kita ukur kerung kerah ini ada enggak 40 ya. Kita ukurnya dari ini ya, dari garis 2 ya, yang depan. Garis 2. Nah, yang depan ada 10 ya. 10, terus 10 kita taruh di sini. Kita cari ini ada enggak 40. Nah, pas ya 40 kerung. Berarti untuk kerungnya udah cukup. Nah ini sekarang tinggal kita potong ya. Sekali lagi kita potong pas garis karena pola kita ini belum berikut kampu. Nah akan seperti ini ya hasilnya ya. Nah nanti, nah ini ya, terus kita kasih untuk lipatannya ya. Ini kita lihat dulu hasilnya. Dari sini kita naikkan 3 cm karena ini 6 cm ya, kita bagi 2, 3 cm. Terus kita garis. Nah 3 cm ya, jadi pas ini garis ini harus pas tengah-tengah. Nah, terus kita lipat, coba kita akan temukan. Nah ini posisi harus benar-benar ketemu ya. Nah ini untuk kerungnya depan ini harus ketemu. Nah sedangkan untuk ini, untuk nah untuk kerung yang bawah ini usahakan lurus gini ya. Usahakan lurus gini, jangan lebih gini atau jangan lebih kurang gini ya. Usahakan pas ujung lipatan ini pas lurus sama kerung yang bagian ini. Jadi nanti hasilnya akan bagus dia ya. Hasilnya akan bagus. Nah, ini ketemu, yang ini ketemu. Itu ya. Nah, ini ya untuk penambahan badan belakang. Nah, sekarang kita akan membuat untuk tangannya ya. Nah sebelum tangannya kita buat, nah ini kerung ketiaknya ini akan kita ukur dulu ada berapa ya. Nah untuk yang depan ada 21 ya, 21 kita taruh di sini. Terus kita cari yang badan belakang. Nah di sini kerung ketiaknya ada 47 ya, 47, maka 47 itu akan kita jadikan bahan untuk membuat kerung ketiak pada tangan ya, pada lengan. Sekarang kita akan membuat untuk pola lengannya ya. Nah ini posisi kertas kita lipat ya. Terus kita berpatokan dari lingkar ketiak yang ada di badan tadi ya, 47. Nah ini untuk panjang tangannya ya, di sini panjang tangannya adalah 57 ya. Panjang tangannya 56 ya, maaf, panjang tangannya 56. Nah ini pertama kita bikin garis atas. Nah, terus selanjutnya langsung ya, dari garis atas ini kita tarik, kita cari angka 56. Nah 56 ini kita tambah 1 cm ya untuk kampu atas, karena nanti yang atas kita akan potong pas di garis, jadi langsung kita kasih kampu.
kita tambah 1 cm 57, sama sini pun kita kasih kampus 1 cm ya, 57, kita garis. Nah sekarang kita akan mencari untuk tinggi puncaknya ya. Tinggi puncaknya rumusnya adalah 47 lingkar ketiak kita bagi 4 ya. Jadi 47 itu kita bagi 4, ketemunya adalah 14,7 ya, 14,7. Kita ambil dari garis atas atau kita bulatkan aja menjadi 4,11 maaf ya, 47. Yang lebih jelasnya lagi 47 kita bagi 4, ketemunya adalah 11,7 ya, gitu ya, 11,7 dari. Nah di sini terus kita garis. Nah terus selanjutnya kita akan mencari untuk kemiringan ya, kemiringan garis miring ini. Nah garis miring ini gimana rumusnya, yaitu tadi ya, lingkar ketiak 47 ya. Lingkar ketiak 47 ini kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 berarti ketemunya adalah 23,5 ya. Kita ambil dari puncak sini 23,5. Nah terus kita kurangi setengah senti, jadi 47 kita bagi 2 ya, terus hasilnya kita kurangi setengah senti, jadi 23. Kita ambil dari sini 23. Nah titiknya di sini, terus kita garis. Nah selanjutnya untuk lingkar bawah ya, lingkar bawahnya di sini adalah 32 itu rumusnya kita bagi 2 ya, berarti 16. Nah terus ini kita hubungkan ya menggunakan garis pelengkung. Nah seperti ini. Nah ini nanti ya, untuk lipatan bawah ini tinggal kita tambah aja 3 cm ya, 3 cm bisa, 4 cm bisa, karena sekali lagi pola kita ini belum berikut kampuh. Nah selanjutnya kita akan bikin untuk kerungnya ya. Untuk kerungnya ini 11,7 tadi, turun ini ya, turun puncaknya atau tinggi puncaknya ini kita samakan di sini 11,7 di sini. Terus kita bagi 2 ya, dari ini titik ini kita bagi 2 di sini. Terus selanjutnya yang sebelah sini pun sama, kita bagi 2. Kita cari tengah-tengahnya ya. Nah sekarang kita akan belajar membuat kerung ini ya, membuat kerung ini. Nah dari titik yang tengah ini kita naikkan 2 cm, naik 2 cm ya. Terus dari titik yang ini kita naikkan 1,5 cm, naik 1,5 cm ya. Terus untuk titik ini kita bagi dari garis ini, masing-masing naik setengah senti, turun setengah senti ya. Nah ini ya, membuat kerung kerah yang kerung lengan ya, maaf. Nah terus ini titik-titik ini kita hubungkan. Terus posisi kita balik. Kita cari di mana pasnya. Nah gini ya. Nah ini untuk posisi yang nanti ketika dijahit ini jadi posisi yang belakang. Nah sekarang kita akan membentuk yang depan. Yang depan kita ikuti garis yang masuk setengah senti ini ya. Nah ini akan kita kombinasikan ke sini. Terus dari sini kita ambil tengah-tengahnya ya, ini. Yang ini kita ambil tengah-tengahnya. Kita bagi 2, 1 cm di sini. Nah, terus untuk semakin ke atas dia mengikuti. Seperti ini contohnya.
Ini kita ulangi yang depan, yang belakang. Nah, terus yang ini pun ya kita ikuti, kita ambil tengah-tengahnya. Nah, terus penggaris kita balik. Nah, ini ya, jadi selisih 1 cm di bagian sini antara yang depan dan yang belakang. Nah, ini kita percantik, jangan ada patahan ya. Nah, ini posisi untuk membuat kerung ya. Nah, sekarang kita potong. Sekali lagi kita potong pas garis ya, karena pola kita untuk yang bagian sini ini udah belum berikut kampus, sedangkan yang ini tadi kan udah kita tambah 1 cm, berarti udah ada kampuhnya. Nah, sekarang kita potong yang belakang dulu. Nah, kan seperti ini hasilnya. Terus kita buka. Nah, sekarang kita akan memotong bagian yang depannya. Kita paskan garis. Nah, ini ya untuk pola bagian, cara membuat pola lengannya sudah cukup. Nah, sekarang kita lanjut ke cara pembuatan kerah ya. Pembuatan kerah. Kita akan membuat untuk separuh kerah ya, separuh kerah. Yang pertama kita bikin garis dulu. Nah, terus untuk lebar kerahnya kita bikin 7 cm. Terus kita garis. Nah, kita bikin separuh kerah. Berapapun kerahnya ya, kayak tadi kerahnya 40, kita bikin 20. Kita kurangi setengah senti ya. Karena nanti di sini ada lengkungan. Karena dengan otomatis kalau tidak dikurangin dia akan menambah panjang, jadi kita kurangi setengah senti, jadi 19,5 garis. Nah, selanjutnya dari garis ini kita keluarkan ya, kita keluarkan 2 cm ya. Terus dari ini, titik ini ya, kita naikkan 1,5 cm, naik 1,5 cm. Terus dari sini ya, dari garis ini kita masukkan lagi 7 cm ya, 7 cm. Karena sebetulnya ini sama seperti kerung badan depan ya, kerung kerah badan depan 6,6, jadi kita bulatkan saja 7 cm ya. Terus kita bentuk sedikit melengkung. Nah, gini. Nah, terus ini kita hubungkan ke yang keluar 2 cm. Nah, terus tetap ya posisi kita bikin 7 cm, posisi kita bikin 7 cm. Terus ya, ini untuk yang bagian ini, bagian depan ini kita naikkan setengah senti ya, naik setengah senti. Yang ini pun sama, kita naikkan setengah senti. Nah, terus ini kita bentuk gini, kita bentuk agak melengkung ya. Nah, di sini nih kita bikin opal. Nah, terus ini sama, dari sini kita masukkan 7 cm. Nah, terus kita pelengkung gini menggunakan garis pelengkung. Nah, terus ini garisan kita balik. Nah, kita bikin langsam aja ya, kita bikin langsam, kita percantik. Nah, ini ya untuk pola kerahnya. Nah, ini tinggal kita potong aja, nanti terus kita emalkan di kain M33 ya, Star Black dan sebagainya ya. Nah, ini tinggal kita potong pas garis aja. Nah, ini ya teman-teman hasilnya untuk pola kerahnya.
Nah, cukup sekian ya untuk ini pembuatan tutorial baju polisi. Cukup, semoga bermanfaat. Oh ya teman-teman ya, kalau ini untuk badan depan ya, badan depan untuk pembuatan kantongnya ya, dari garis lingkar badan atau garis D ini dari lipatan ya, yang dari lipatan ini kita masukkan 7 cm ya. Terus dari garis atas ini kita turunkan 19 ya, kita turunkan 19, terus kita garis. Nah terus untuk sekali lagi dari sini kita masukkan 7 cm. Nah untuk lebarnya kita bikin 11 cm ya, 11 cm atau 11 cm setengah. Nah setengahnya ini saya bikin 11. Nah gini untuk kantong ya. Nah sekian ya teman-teman pembuatan pola untuk baju polisi, semoga bermanfaat. Sekali lagi tetap dukung channel ini ya dengan cara like, share, and comment. Dan sekali lagi buat teman-teman yang belum gabung, silahkan gabung dengan cara subscribe tulisan merah yang ada di bawah, dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya. Sekian, kita jumpa di tutorial selanjutnya.